Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani. NPM saya 1910 310 787 dari kelas P3R 4C. Di sini saya akan membahas tentang gaya. Yang pertama ada pengertian gaya. Gaya yaitu gaya itu dapat menghasilkan gerak, menghentikan gerak, atau menghambat gerak. Gaya itu dapat mendorong atau menarik untuk menimbulkan gerak atau dapat membuat objek menjadi diam. Gaya adalah sesuatu yang dapat mendorong atau menarik dengan cara kontak langsung atau lewat gravitasi untuk mengubah gerak suatu objek. Contohnya yaitu mendorong, lalu ada memukul lemari. Gaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya internal dan gaya eksternal. Selanjutnya ada macam-macam gaya. Yang pertama ada gravitasi atau gaya berat, lalu ada gaya tahanan, seterusnya ada gaya gesekan atau friction. Yang keempat ada gaya kontraksi otot atau kekuatan. Selanjutnya ada aspek-aspek pada gaya. Suatu gaya mempengaruhi suatu objek yang ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu besarnya gaya. Besarnya gaya berkaitan dengan gaya gravitasi dan gaya otot internal. Besarnya gaya yang dapat dihasilkan oleh tubuh berbeda-beda pada tempat-tempat yang berbeda. Makin jauh objek dari pusat bumi, maka makin kecil tarikan gravitasi dan makin kurang beratnya. Lalu ada titik tangkap gaya. Titik tangkap gaya yaitu titik di mana gaya yang dikenakan pada suatu objek. Untuk gaya gravitasi, titik ini selalu melewati titik berat objek. Untuk keperluan praktis, dapat diperkirakan bahwa titik perkenaan gaya otot adalah titik pelekatan otot pada tulang yang bekerja sebagai pengungkit. Titik ini biasanya sama dengan inersio otot atau peletakan otot pada bagian distal. Yang C ada arah gaya. Arah suatu gaya adalah sepanjang garis geraknya. Karena gaya gravitasi menarik semua objek ke arah pusat bumi, maka arah gravitasi adalah vertikal ke bawah. Lalu ada analisis gaya. Secara grafik, besarnya gaya digambarkan dengan panjangnya garis vektor. Titik penggunaan gaya ialah titik di mana gaya itu mulai bekerja dan arahnya selalu ke arah menguncupnya otot. Garis vektor menggambarkan garis gaya dan kepala menuju arah penggunaan gaya. Sudut tarikan. Yang satu ada sudut tarikan. Sebagaimana halnya dengan setiap vektor, suatu gaya dapat diuraikan menjadi komponen vertikal dan komponen horizontal. Yang besarnya masing-masing komponen itu tergantung pada sudut di mana gaya bekerja. Yang B sistem kontrol anatomik. Sudut tarikan yang kecil yang dimiliki oleh sebagian besar otot pada posisi istirahat telah kita bicarakan. Andaikan tidak ada alat-alat anatomik bekerja sebagai sistem kontrol tunggal, tetap beberapa otot mungkin tidak dapat menghasilkan gerak apapun. Yang C ada analisis gaya eksternal. Uraian gaya luar ke dalam gaya-gaya komponen yang bekerja pada sudut siku-siku dilakukan dengan cara yang sama seperti sudah diterangkan pada gaya otot, dan akan digunakan bila gaya itu digunakan pada sudut miring. Gaya dikenakan kepada meja pada sudut miring dan dengan demikian mempunyai komponen vertikal dan komponen horizontal. Selanjutnya ada memadukan gaya. Seringkali dua gaya atau lebih digunakan pada objek yang sama. Yang A ada gaya linier. Gaya yang bekerja dalam arah yang sama pada garis gerak yang sama disebut gaya linier. Gaya kongruen. Gaya-gaya yang bekerja pada satu titik tetapi pada sudut-sudut yang berbeda disebut gaya kongruen. Selanjutnya ada menguraikan gaya. Sebuah gaya dapat diuraikan atau dipilih menjadi dua buah komponen. Kedua komponen ini harus sedemikian besar dan sedemikian arahnya hingga membentuk sebuah jajaran genjang. Sini ada gaya sentrifugal dan sentripetal. Sentrifugal dan sentripetal adalah gaya yang dihasilkan oleh gerak berputar yang dalam aktivitas olahraga dapat memberi bantuan kepada atlet, tetapi dalam hal-hal yang lain dapat merupakan suatu hambatan yang harus dihilangkan. Yang pertama gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal adalah gaya yang menyebabkan benda yang sedang berputar akan lari meninggalkan pusat putaran. Yang selanjutnya ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja ke arah pusat lingkaran dan memaksa terjadinya gerak angulir. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.